Hai pemirsa, apa kabar? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini seperti biasa kita akan berikan kepada Anda solusi cara tepat hidup sehat. Dan hari ini kita akan belajar dari kisahnya Ibu Mona, 58 tahun. Dia ini merasakan ada keluhan di jantungnya ya. 3 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini masih merasakan nyeri di dada. Ada Ibu Mona. Bu Mona apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Sehat. Tadi kesini merasa sesak nggak Bu? Capek nggak Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dan ada 2 praktisi kesehatan, 2 sahabat saya. Ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-Bapak? Kabar Kang baik, Ronald. Kang Ronald, juga Ibu, juga pemirsa. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Oke, tapi sebelumnya kita akan ada 2 pernyataan. Pemirsa boleh ikut jawab, tapi ini soal memang untuk Ibu Mona. Siap ya Bu? Ya. Oke, pernyataan yang pertama. Mungkin ini dari kisah yang Ibu alami sendiri ya. Tubuh kejang bisa disebabkan oleh karena lemah jantung. Ini sebuah pernyataan yang benar atau salah Bu? Benar. Benar. Pengalaman pribadi? Ya. Sampai kejang Bu. Sampai kejang. Lemah jantung bisa sampai tubuh kejang. Gimana tuh Bu? Ya mungkin karena sakit yang nggak tertahan. Kemudian saya tahan-tahan gitu. Tapi akhirnya kan gelap dan kejang. Nahannya itu jadi kejang gitu kan. Jadi saya seenaknya merasa saya kuat biasa. Saya aktivitas tinggi. Ternyata Jadi tubuh saya kuat. Merasa kuat, ternyata Iya. tubuh nggak bisa mengkompensasi. Ternyata nggak kuat gitu. Oke. Tubuh kejang disebabkan oleh lemah jantung. Kira-kira ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Silakan dijawab, Mas Nurman. Ya, jadi jawaban Ibu Mona ini tepat sekali. Ya, tapi bukan berarti jika seseorang ini kejang, ini diakibatkan karena lemah jantung. Enggak juga. Jadi penyebab lemah yang namanya kejang ini sendiri ini banyak. Bisa dari jantungnya, bisa karena otaknya itu sendiri, ya. Atau juga kelainan elektrolit pada tubuh orang tersebut. Jadi hati-hati, misalkan sudah ada lemah jantung, segera tangani, segera periksa ke dokter, konsultasi ke dokter, tanyakan apa yang harus kita lakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah terjadinya kejang. Tubuh kejang disebabkan oleh lemah jantung adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, yang kedua ya Bu, siap ya Bu? Pernyataan yang kedua. Menopause beresiko terkena penyakit jantung. Ini adalah sebuah kondisi alami yang pasti dialami setiap perempuan. Kira-kira menurut Ibu ini jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Iya. Kenapa Bu? Kok bisa ya? Mungkin kalau sudah menopause kan agak rentannya tubuhnya. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala seperti jantung akan segera ya mudah lah. Mudah rentan terserang kena ya? terserang jantung. Mas Boyke nih kalau kayak gini nih biasanya. Baik, pemirsa, jawaban Ibu benar. Menopause adalah satu kondisi ya di mana hormon estrogen pada wanita, hormon wanita itu turun sampai dengan 75%. Di Indonesia rata-rata usia menopause itu sekitar 49 sampai 50 tahun yang ditandai salah satunya adalah berhentinya haid selama 1 tahun. Ya, nah apa akibat daripada yang namanya hormon estrogen itu menurun? Salah satunya adalah perlindungan terhadap darah dan pembuluh darah. Ya, sehingga dikatakan bahwa orang-orang yang wanita yang menopause, maka resiko terjadinya serangan jantung, stroke, gangguan pembuluh darah meningkat sampai 3-4 kali lipat. Oleh karena itu, pemirsa, mengapa pada saat memasuki usia menopause itu, bahkan sebelumnya ketika kita usia 40 tahun, paling tidak minimal 1 tahun sekali cek semua, termasuk cek jantung, termasuk cek kolesterol, gula darah, ginjal, ya, darah lengkap. Itu tujuan semua untuk mengetahui, loh ini mau masuk ke usia menopause nih, 40 tahun ini sudah pre-menopause. Kita nih harus bisa memasuki usia menopause dengan keadaan yang sehat. Karena pada usia menopause rentan terhadap penyakit jantung, bahkan penyakit-penyakit yang lain seperti kanker, ya kemudian degeneratif yang lain. Begitu pemirsa. Menopause beresiko terkena penyakit jantung adalah sebuah pernyataan yang benar. Artinya, Ibu Mona dengan tepat menjawab 2 pernyataan, berhak mendapatkan souvenir dari Go Healthy. Ya, mau diterima Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pemirsa, Ibu Mona ini punya masalah dengan jantung. Seperti apa kisahnya? Ini dia.
Mona Eden, akibat mengalami masalah jantung pada 3 tahun lalu, banyak aktivitasnya kini yang jadi terganggu. Mona mengatakan, dulu ia sering mengeluhkan nyeri dada, apalagi jika aktivitasnya sedang cukup tinggi. Bahkan, ia pernah sampai anfal. Mungkin masih tergambar jelas kejadian tersebut. Sebelum ia dilarikan ke rumah sakit, Mona sempat mengalami kejang-kejang. Berdasarkan pemeriksaan dokter, tidak ada pembuluh darah di jantung Mona yang mengalami sumbatan, namun ia memiliki masalah pada katup jantungnya. Kini, untuk berjalan sejauh 50-100 meter saja, rasanya Mona sudah sangat kelelahan. Aktivitasnya pun dikurangi, agar keluhan nyeri dadanya tidak mudah kambuh. Ia pun berharap bisa kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti dulu lagi saat ia masih sehat. Baik, Bu Mona. Keluhannya yang sekarang Ibu rasakan apa aja sih, Bu? Masih di nyeri dada. Nyeri dada. Iya. Sekarang pun nyeri? Kalau nggak aktivitas nggak. Sedikit aja misalkan kalau lagi kerasa ya, misalkan jalan 5 langkah aja udah kerasa. Tapi kalau lagi fit ya nggak. Gitu. Sedikit berat saja Iya. aktivitas langsung Iya, sakit. apalagi kalau bungkuk-bungkuk itu udah pasti Bentar, sakit. Ibu kan aktivitas sedikit seperti itu saja itu sudah misalnya mengganggu ya, artinya Iya. sudah nyeri dada. Iya. Gimana dengan olahraga? Berarti nggak bisa olahraga? Nggak bisa. Nggak bisa olahraga terus? Saya coba gerak-gerak juga nggak bisa. Di rumah tidur juga pakai bantal tinggi ya? Iya, bantalnya 5. Tuh kan. Bantalnya 5. Oke, tapi memang ada nyeri dada, cuman tadi dari video tadi tidak ada penyumbatan di pembuluh darah jantung katanya. Iya. Atau sudah ada update terbaru mungkin Ibu? Update terbaru katanya sih udah ada penyumbatan sekarang ini. Waktu sudah itu ada belum. Pemeriksaan Iya, terakhir, pemeriksaan Ibu terakhir. ada penyumbatan kata Iya. dokternya. Cuman belum ada tindakan apapun. Belum. Oke, tapi ini kebayang ya, Ibu ini pemirsa adalah seorang lawyer dulunya. Gak mungkin seorang lawyer nggak aktif, kan harus lincah ya Bu ya. Sekarang nggak bisa dong. Enggak. Udah ditinggalkan profesi itu. Iya. Apalagi yang Ibu tinggalkan? Kegiatan apa lagi selain itu? Saya sering masak untuk catering gitu. Masih bisa sekarang masak? Enggak. Udah Enggak juga. Iya, kadang-kadang bawa tour gitu kan. Orang-orang Tour sebagai apa? Tour leader? Tour leader, ya. Apalagi tour leader itu visinya harus prima. Ya jadi Serba pemirsa terbatas. jangan anggap enteng ya. Mungkin ya kalau saya boleh tahu nih Bu, dulu kan Ibu tour leader, lawyer, masak. Berarti kan dulu sehat banget. Sehat banget ya. Kira-kira boleh tahu nggak sih kenapa bisa jadi begini? Boleh tahu nggak? Biar pemirsa juga belajar gitu loh. Ya mungkin pola hidup saya jelek ya Bang. Pola Apa? hidup yang mana Seperti nih? apa? Yang mana? Seperti tidur kurang karena saya sibuk. Yang keduanya itu saya merokok. Mas Boyke kayaknya ada masalah banget sama rokok ya, benci Ya banget ya. karena ayah saya meninggal juga karena rokok. Oke. Ya kemudian juga pasien-pasien saya juga sebagian besar 75-80% adalah perokok, termasuk yang infertilitas, termasuk yang gangguan keperkasaan. Jadi saya rokok termasuk yang Anti. anti. Oke, baik Bu Mona. Kemudian dokter memberi saran apa untuk si katup jantungnya itu? Harus dibedah operasi. Harus ada pembedahan. Diganti apa gimana katupnya? Belum diperiksa. Apa Belum diganti diperiksa. atau diperbaiki? Saya belum. Oh gitu. Nah, kalau yang penyumbatan kata dokter harus apa? Yang penyumbatan juga harus dioperasi juga. Aduh. Tapi Ibu tahu nggak, kalau pada orang yang dia katup jantungnya bermasalah, ini juga bisa menimbulkan yang namanya kekentalan darah karena adanya turbulensi dari darah itu. Iya. Ya, itu Ibu pernah dengar? Kekentalan darah. Kekentalan darah. Iya. Kekentalan darah itu yang mungkin sekarang tadinya kan diperiksa nggak Nggak ada, ada. tuh. Sekarang Nah, jadi sekarang ada. ada. Kok kenapa? Iya. Padahal mungkin dia sudah bagus. Itu karena turbulensinya bisa Oke. terjadi. Oke. Apa nih yang harus dilakukan oleh Ibu Mona? Mas Boyke, Mas Bruma. Pertama tentunya kita tetap ya pada pasien jantung mau pasien apapun nomor satu adalah menjaga kesehatan darah, pembuluh darah termasuk jantungnya. Iya. Ya, karena ibu ini kan memang jantungnya tidak berfungsi secara normal, di mana dia terjadi gangguan daripada katup jantung, tentunya adalah ya jangan sampai diperberat lagi gitu loh dengan darah menjadi kental. Berarti pola makan ya itu harus betul-betul dijaga ya. 3G garam, gula, gorengan stop ya, harus di stop. Kemudian juga mengurangi yang lemak-lemak ya seperti itu. Yang kedua tentunya adalah tidur yang cukup
ya. Yang ketiga, memanajemen stres. Dan yang keempat, ya kalau olahraga nggak bisa, ya tentu kita dibantu. Karena ada beberapa cara ya di mana otot-otot kita bisa aktif, yaitu dengan teknologi laser dan teknologi yang namanya teknologi NMS. Tapi yang paling penting, stop rokok. Dan untuk pemirsa di rumah juga sama. Kalau ada keluhan yang sama, darah kental, masalah pada jantung juga ya. Yang pasti ada Pak, kita jaga jangan sampai darah dan pembuluh darah kita rusak. Syukur-syukur nanti ada progres perbaikan. Sehingga dokternya nantinya menilai kembali nih. Oh ternyata ibu, ternyata pembuluh darahnya ini sudah bebas nih dari sumbatan, udah mulai bagus nih gitu, nggak perlu lagi operasi gitu. Syukur-syukur seperti itu ya. Yang penting adalah apa Mas Boyke? Tapi yang jelas adalah jaga yuk darah dan kualitas darah kita, karena itu menentukan masa depan kita. Kita mau menua dengan sehat apa enggak? Atau kita mau menua dengan darah kental dengan segala komplikasinya, stroke, gagal ginjal, jantung. Jangan dong, karena bagaimanapun juga kita ingin hidup tua dengan sehat. Karena sehat itu adalah pilihan. Meskipun menua itu adalah kepastian. Jadi pemirsa, yuk take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser supaya semua masalah bisa dikendalikan. Semua faktor resiko bisa kita kendalikan supaya komplikasi bisa kita hindari. Nah, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan pemirsa. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari, saatnya kita menjadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ya, hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi pemirsa, kalau misalnya Anda mendengar kata teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya ya. Kita akan break sebentar dan nanti kami akan beritahukan kepada Anda mengenai manfaat magnesium ya untuk memperkuat jantung kita. Setelah satu ini, jadi tetaplah di Go Healthy cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih akan kita lanjutkan ya, belajar dari kisahnya Ibu Mona yang punya masalah dengan jantungnya. Tapi sebelumnya pemirsa, ini penting untuk Anda ketahui mengenai mineral magnesium. Pernah dengar dong? Ternyata magnesium ini punya manfaat untuk memperkuat organ jantung kita. Seperti apa? Mas Nurman boleh dijelaskan? Ya, Kang Ronald, ya mungkin pemirsa di rumah ada sebagian besar nih yang belum mengetahui tentang yang namanya magnesium. Ya biasanya kan yang didengar ini merupakan yang kalsium yang sering didengar ya. Tapi ternyata yang namanya mineral magnesium ini ternyata punya segudang manfaat bagi tubuh kita, terutama jantung kita. Pemirsa di rumah bisa lihat di sini ya. Jadi magnesium ini bagi tubuh kita yang pertama untuk kekuatan otot kita nih Kang ya. Kemudian untuk pembuluh darah kita juga. Kemudian bisa juga nih untuk menjaga kondisi lambung kita. Jadi lambung kita itu tidak mudah kembung. Kemudian lambung kita juga tidak sensitif terhadap beberapa jenis makanan. Kemudian untuk otak dan tulang juga. Jadi pada beberapa orang yang dia kekurangan magnesium, ini bisa berpengaruh terhadap fungsi otak dan juga kekuatan tulangnya. Nah, kemudian apa lagi nih? Kemudian pada kekuatan tubuhnya dan jantungnya. Jantung ini sendiri dia punya nih pengaturannya sendiri. Pengaturan jantung ini dia dipengaruhi dengan kadar magnesium. Jika seseorang ini mengalami yang namanya kekurangan mineral magnesium, maka jantung ini sendiri biasanya akan jadi lemah. Detak jantungnya dia tidak kuat. Kemudian pengantaran darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita itu tidak begitu baik. Jadi pada dasarnya yang namanya magnesium ini akan berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita kalau kita lihat dari gambar ini. Jadi caranya bagaimana nih supaya kita bisa memenuhi asupan magnesium untuk tubuh kita? Ya, salah satunya adalah dengan makanan-makanan yang bergizi sumber magnesiumnya, dan kita perlu nih menambahkan suplementasi yang mengandung magnesium yang cukup bagi tubuh kita. Dengan begitu kita sudah memastikan nih, oh magnesiumnya ini cukup nih bagi tubuh kita.
Oke, Iya. kalau saya sih akan memilih suplementasi Iya, kayaknya ya. betul. Tinggal diminum aja kalinya enak kali ya. Simpel semuanya ada gitu kan ya. Tapi juga harus diperhatikan bahwa jangan cuma satu, kan ada juga suplementasi yang Betul. hanya isinya magnesium Magnesium, doang. iya. Paling bagus mah yang ada lengkap Yang ya, kebutuhan-kebutuhan esensial, mineralnya apa, antioksidannya apa, yang dikemas dalam satu kapsul misalnya. Antioksidan, vitamin, dan Mineral. mineral. Ya, oke. Kita kembali ke riwayat kesehatannya Ibu Mona ya. Ibu, jadi hidup Ibu ini sudah berapa tahun berubah 180 derajat dengan kondisi kesehatan Ibu sekarang? Sekitar 3 tahun. 3 tahun terakhir. Iya. Tidak bisa melakukan kegiatan yang berat atau bahkan sedikit lebih berat pun udah nggak bisa ya Bu ya? Iya, tadinya sih masih bisa sedikit-sedikit. Ibu belum pernah tahu mengenai teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Belum. Oke, ini buat Bu Mona dan juga buat pemirsa ya. Ini ada penjelasan dari Mas Nurman mengenai manfaat teknologi laser. Ini penting ya jika Anda punya masalah dengan darah dan pembuluh darah. Mas Nurman silakan. Ya, jadi kita mulai dulu dengan yang namanya struktur dari pembuluh darah kita sendiri. Jadi pembuluh darah kita itu dia makin lama dia akan makin kaku seiring dengan bertambahnya usia, apalagi pada orang-orang yang sudah memasuki usia menopause. Pembuluh darah kita itu ketika dia kaku, maka dia tidak bisa mengembang atau Ya. kita sebutnya dilatasi. Ibu bisa lihat di sini ya, pemirsa bisa Sempit lihat juga. ya, Mas Nurman ya? Sempit ini. Jadi aliran darahnya itu tidak begitu lancar, bahkan tekanan darahnya itu tidak bisa diatur oleh pembuluh darah kita sendiri. Pembuluh darahnya, tekanan darahnya bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah karena pembuluh darahnya kaku ya. Nah, kemudian yang namanya teknologi laser inilah yang nanti akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan membantu mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Ibu bisa lihat di sini, bandingkan antara yang sebelahnya ya. Jadi pembuluh darahnya ketika dia terdapat yang namanya nitric oxide-nya lebih banyak Jadi lebar. dalam jumlah optimal, maka dia lebih lebar, aliran darah jadi lebih lancar. Pembuluh darah juga mempunyai kemampuan untuk mengatur tekanan darah kembali. Yang tadinya tekanan darahnya terlalu rendah bisa dinormalkan, bahkan yang tinggi ini bisa diturunkan. Inilah fungsi dari teknologi laser. Selain itu apa nih teknologi laser ini fungsinya? Teknologi laser ini juga berfungsi untuk menghancurkan yang namanya sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita, terutama terjadinya karena pengentalan darah ya akibat dari itu tadi turbulensi atau kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi. Karena kalau misalkan tidak kita hancurkan nih gumpalan darah tersebut, maka gumpalan darah ini bisa menyumbat di pembuluh darah kita yang kecil ya. Kemudian teknologi laser ini bisa apa lagi? Bisa membantu sel tubuh kita untuk menggunakan gula lemak di dalam darah kita untuk diubah menjadi energi. Sehingga gula, lemak, asam urat ini bisa terkendali karena bisa dipakai oleh tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Energi ibu bisa kembali lagi, kemudian bisa mencegah terjadinya komplikasi akibat kelainan darah dan pembuluh darah. Ya Mas Boyke ya? Ya. Nih. Sekalian saya mesti bilang, pembuluh darah diperbaiki, darah diperbaiki, otot diperbaiki, syaraf diperbaiki dengan teknologi laser dan teknologi NMS. Yuk kita gunakan itu bukan untuk pengobatan juga, tetapi untuk pencegahan. Jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih berat. Oke. Setuju Mas Boyke ya, terutama nih kalau misalkan kita berbicara tentang teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi inilah yang nanti akan membantu melatih otot dan juga akan meningkatkan metabolisme di tubuh kita. Kita tahu metabolisme di tubuh kita ini sangat tergantung dengan volume otot kita. Jadi bisa dibayangkan, kalau misalkan otot kita mengecil, menyusut, maka metabolisme kita juga ikut menurun. Dan ini berakibat buruk pada yang namanya peningkatan kadar gula darah dan kolesterol atau lemak di dalam darah kita. Jadi untuk pemirsa di rumah nih, yang punya keluhan yang sama seperti Bu Mona, ya, yang sudah sekarang nih lagi menunggu nih masa operasi, mau pasang kateter, mau bypass, atau operasi-operasi yang lain berkaitan dengan yang namanya darah dan pembuluh darah. Mulai dari sekarang kita gunakan teknologi laser, kombinasikan dengan teknologi NMS, penuhi kandungan nutrisi kita juga yang pastinya kita menua dengan sehat dan pastikan tubuh kita sehat sambil menunggu operasi mulai dari sekarang juga. Supaya Ibu Mona makin yakin dan juga mungkin Anda semakin yakin pemirsa karena banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya.
Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya sekarang kena stroke karena hipertensi sama kolesterol. Sangat besar manfaatnya. Saya sekarang merasa nyaman, tidur enak, tekanan darahnya sudah menurun, sudah di angka 135/72. Nah sekarang supaya Ibu Mona makin jelas lagi, kayaknya tadi mikir ada yang mau ditanyain. Boleh Bu, kalau mau nanya silakan loh. Saya mau nanyain ke Mas Boy sama Mas Nurman soal laser itu ya yang dipasang itu berapa lama atau tiap hari atau gimana? Penggunaannya. Iya penggunaannya. Maksud Jadi, penggunaannya tiap hari atau gimana? Buat Ibu Mona dan juga pemirsa nih, penggunaan laser ini sangat mudah seperti menggunakan jam tangan saja, ya. Lalu kalau dipakainya berapa kali? 2 kali sehari, yaitu pada malam mau tidur dan pada bangun pagi. Tentu ada tujuannya. Kalau malam mau tidur supaya tidurnya lebih nyenyak, karena ada yang dirangsang hormon melatonin, ya, sehingga tidur kita nyenyak. Kalau pagi, ya namanya mau kerja, nanti ada kolesterol, gula itu diubah menjadi energi. Penggunaannya bisa dipakai sambil beraktivitas. Saya menggunakan sambil olahraga. Ada istri saya kadang-kadang sambil ituin roti atau masak juga boleh. Sambil nyetir, saya Sambil nyetir tuh, sambil olahraga saya pakai loh. Jadi begitu praktis. Dan saya pun juga menggunakannya ketika saya naik gunung. Naik gunung di China itu kan butuh energi terus tuh. Saya pakai juga. Ya, jadi artinya kemana-mana bisa dibawa. Itu juga bisa dipakai oleh sekeluarga. Jadi kalau kita investasi satu, gantian, ya, Bu. bisa pakai gantian. Ibu pakai, setelah dia ibu tidur, pakai oleh pasangan, oleh anak. Anak lagi pusing, lagi flu gitu, sok pakai dulu sebentar. Biasanya akan gejala-gejala flu-nya juga akan berkurang. Jadi seperti itu. Mungkin ditambahkan. Ya, jadi untuk Bu Mona dan pemirsa di rumah juga ya. Jadi sambil menunggu nih ya Bu ya, sambil menunggu jadwal operasi katup jantungnya, Ibu pakai nih teknologi laser ya. Harapan kita semua nih ya, dengan menggunakan teknologi laser, Ibu tidak menambah keparahan dari gejala-gejala Ibu yang saat ini sudah ada. Bahkan kita juga berharap tidak ada lagi nih komplikasi lainnya ya. Jangan sampai sumbatannya di otak, di jantung, di ginjal semuanya ya. Karena pengenalan darahnya udah terjadi sekarang. Betul sekarang ya, dan semoga juga kesehatan dari Ibu juga meningkat ya. Hasil pemeriksaan berikutnya ini tidak menunjukkan adanya perburukan, bahkan bisa menunjukkan kesehatan yang lebih baik lagi. Nah pemirsa, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting untuk Anda gunakan jika Anda punya masalah seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasi. Ada juga nih aksesoris intranasal terapi kit ya, yang dipasang atau digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, juga migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini fungsinya untuk menjaga otot dan syaraf kita dalam keadaan sehat. Ya karena Ibu Mona kan nggak bisa bergerak terlalu banyak, tapi otot dan syaraf harus terus dilatih. Makanya ada teknologi NMES. Nah, buat yang masih muda-muda, justru itu saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi pemirsa, mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ingat, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Bagus. Yuk mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Baik pemirsa, kami pamit. Namun sebelumnya, jika Anda punya kritik atau saran, silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jaga terus kesehatan Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.